kamu bilang ditunangin? Iya. Tunangan sama cewek itu? Iya, kamu jangan marah dulu. Iya, iya. Orang yang benar-benar sayang tuh bakal memperjuangkan kayak gimana pun caranya, Mas. Kalau misal kayak gini kamu tuh pasrah aja ditunangin sama orang lain, ya berarti tandanya emang kamu gak serius sama aku, Mas. Aku tunangan sama kamu gara-gara kamu tajir. Kalau kamu sekarang udah gak punya uang, ngapain aku tunangan sama kamu? Aku gak bakalan pakai baju rapi kayak gini, tas bermerek, makan cuman pakai kerupuk sama kecap. Aduh, gak bisa. Aku tidak terbiasa hidup miskin. Aku sebentar lagi harus bilang gimana sama Vina. Aku juga bingung harus ngomong apa sama dia. Soalnya ini kan pilihan orang tua aku. Aku juga nggak suka. Aku nggak cinta sama dia. Tapi kenapa orang tua setega ini bisa ya tiba-tiba dia menjodohkan aku sama wanita pilihan dia. Aku kasihan banget sama Vina. Dia udah lama pacaran sama aku, dia juga setia pacaran sama aku. Tapi kenapa akhirnya ya aku ditunangin sama perempuan pilihan orang tua aku. Aku mau nolak juga, dia ya pilihan orang tua aku. Aku nggak bisa, aku cuma takut aja orang tua aku menyangka aku ini anak durhaka. Tapi kan aku juga punya kehidupan lain, aku juga punya pilihan lain tanpa harus dijodohkan kayak gini. Ya, sebenarnya kejadian tadi malam itu sangat sakit buat aku. Aku dibawa jalan-jalan tadi malam sama orang tua aku. Terus kenapa tiba-tiba aku dianterin ke rumah wanita pilihan orang tua aku. Aku juga kaget tadi malam kenapa orang tua aku bisa punya pemikiran kayak gitu. Ya, tapi aku mau gimana lagi? Aku harus bilang sama Vina. Sebentar lagi harus jujur semuanya. Dan aku juga harus mencari solusi biar bisa menggagalkan pertunangan ini. Aku kan nggak ada rasa sama dia. Cinta kan nggak bisa dipaksakan. Kalau aku terus-terusan kayak gini, aku menjalani hidup sama dia, ya aku nggak bakalan senang lah, karena dia bukan pilihan aku. Kalau misalkan aku nikah sama pilihan aku sendiri, sekalipun ekonomi aku ya di bawah rata-rata lah, tapi aku menikah sama orang yang aku cintai, aku bakalan bahagia banget lah menjalani hidup. Karena kan kehidupan itu bukan cuma tentang materi. Aku juga harus punya kebahagiaan sama wanita pilihan aku. Ya, aku harus cari cara bagaimana caranya pertunangan ini bisa batal. Dan aku harus sedikit melawan lah sama orang tua aku. Sekalipun ya ini bukan hal yang baik lah, tapi juga ini demi kebaikan aku dan juga masa depan aku. Karena kalau misalkan aku cuman kaya, banyak harta, itu bukan ukuran untuk kita menikah. Karena kita menikah butuh kebahagiaan, butuh ketenangan juga. Ya kalau misalkan dijodohkan kayak gini tanpa adanya rasa cinta, ya kayaknya itu jalan yang salah. Ya aku juga harus bilang sama Vina jujur untuk meyakinkan dia bahwa pertunangan ini memang bukan kemauan aku. Aku cuma takut aja Vina berpikir ya enggak lah tentang aku. Tapi kan ini memang bukan kemauan aku. Dan tugas aku sebentar lagi harus meyakinkan Vina bahwa pertunangan ini bukan kemauan aku. Tapi kok Vina lama banget ya? Dia pasti sebentar lagi kaget banget aku ngomong tentang masalah pertunangan ini. Kita tumben banget sih ngajakin aku ketemu di sini. Udah apa lagi? Dia bilang mau ngomongin hal penting. Penting
ngajakin aku ketemu di sini, kayaknya dia ngajakin aku jalan. Soalnya kan udah lama banget dia ngajak ketemu aku, sibuk mulu. Dia bilang mau ketemu sekitar sini, tapi ada di mana ya? Ya, aku nggak pernah ngajakin Vina ketemu di tempat kayak gini. Pasti kalau ketemu di kafe dan juga ya di tempat-tempat lain, tapi kayaknya tempat ini tempat privasi banget. Tanpa adanya orang di sini, aku bisa ngomong sama Vina, dan karena aku juga nggak mau kedengaran sama orang lain, soalnya ini bersifat privasi banget. Jadi gak sabar pengen ketemu kita. Dari kemarin kan dia udah sibuk, dan sekarang dia nyempetin waktu buat ketemu aku. Tadinya tuh dia emang lagi sayang sama aku. Tapi hal penting apa ya? Kalau itu mending aku cari aja deh orang yang dibilang. Lebih sama kali. Nah, udah tadi nungguin aku. Ya lumayan sih. Kamu kok lama banget? Aku tadi masih ada urusan bentar. Terus tadi di jalan juga masih agak macet. Oh ya, tumben banget ngajakin aku ketemu di sini. Kamu kangen ya sama aku, gak ketemu aku? Ya sebenarnya. Kenapa muka kamu gitu banget? Ya enggak, ya kangen sih pasti. Tapi aku sekarang ada hal yang penting harus aku omongin langsung sama kamu. Ah, iya. Dan kenapa aku juga ngajakin ketemu sama kamu di sini? Ngomongin apa? Ya karena aku juga gak mau ada satu orang, ya maksudnya ada orang yang tahu tentang omongan kita. Ya aku bakalan ngomong. Emang rahasia banget ya? Ya soalnya ini privasi banget, Kim. Kamu jangan marah. Jangan marah, kenapa? Emang kamu bikin salah? Ya bisa dibilang ya aku bikin salah, tapi ini nggak disengaja kayak gitu. Bikin salah apa sih? Lagian setiap kesalahan kamu pasti aku maafin kan? Gini, tadi malam aku kan diajak jalan-jalan sama orang tuaku. Terus tiba-tiba aku dianterin ke rumah perempuan yang aku nggak kenal. Ngapain? Terus aku ditunangin sama dia. Apa kamu bilang? Ditunangin? Iya. Tunangan sama cewek itu? Iya, kamu jangan marah dulu. Iya. Iya. Kamu jangan marah. Ya terus kenapa kamu mau? Kan kamu bisa bilang kalau kamu punya pacar. Aku udah bilang kalau aku udah punya pacar. Terus orang tuaku masih kekeh untuk aku tunangan sama dia. Orang yang bener-bener sayang tuh bakal memperjuangkan kayak gimana pun caranya, Mas. Kalau misal kayak gini kamu tuh pasrah aja ditunangin sama orang lain, ya berarti tandanya emang kamu gak serius sama aku, Mas. Kamu tuh menolak apa yang bukan kemauan kamu. Kalau kamu kayak gini ya sama aja kamu mau ditunangin sama dia. Aku tadi malam udah menolak tentang tawaran itu, tapi orang aku masih kekeh nggak mau. Aku harus tunangan sama dia maksudnya. Dan aku janji sama kamu, aku bakalan cari cara bagaimana caranya pertunangan ini bakalan batal. Aduh udah nggak, Mas, aku nggak butuh janji-janji dari kamu. Kamu kayak gini aja tuh udah ngebuktiin kalau misal kamu tuh gak bener-bener serius sama aku. Kalau emang kamu serius, kamu tuh gak bakal pernah mau, dan kamu bakal gunain segala cara buat gak tunangan sama perempuan itu. Kamu udah kayak gini mau gimana? Kamu gak percaya sama aku? Kalau aku bakalan usaha. Ya terus aku harus percaya kayak gimana? Kamu maunya aku harus kayak gimana, Mas? Kayak gini aja aku udah sakit hati, kamu pikir perasaan aku nih main-main apa sama kamu? Udah deh, Mas, aku tuh emang gak habis pikir sama kamu. Kamu tuh cuma jadiin aku boneka kamu gitu, ha? Penghibur kamu yang kalau kamu butuh kamu bisa datang ke aku pas kamu udah mau nikah kamu sama orang lain gitu. Mas, kamu tuh mikir dong perasaan aku. Sejauh ini aku tuh udah tulus banget sama kamu. Bisa gak sih mikir dikit? Alasan orang tua bilang aja kamu yang mau. Gak usah alasan bawa orang-orang tua. Aku tadi udah bilang sama kamu jangan marah dulu, Vin. Mas, perempuan mana yang gak marah kalau misal pacarnya ditunangin sama orang lain? Coba deh kamu pikir, kalau misal aku yang ditunangin sama orang lain, gimana perasaan kamu? Gak usah pegang-pegang aku. Badan ini memaksakan aku buat ya tunangan sama dia, tapi ini nggak dari hati aku. Kamu juga harus percaya sama aku bahwa dengan usahaku bakalan batal tunangan sama dia, dan aku bakalan nikahin kamu. Gak butuh omongan, aku cuma butuh bukti.
Aku udah capek dengerin kamu janji-janji manis sama aku. Aku udah lama pacaran sama kamu dan aku nggak pernah bohong sama kamu. Aku jujur sama kamu dan aku juga pasti curhat sama kamu tentang hal apapun. Ya tapi bukan berarti ini curhat yang menurut kamu baik, Mas. Terus kamu pikir respon aku harus kayak gimana, ngerelain gitu, harus kayak lapang dada gitu. Aku pun tahu kita udah lama pacaran dan kamu juga sadar. Ya gimana coba perasaan aku kalau misal kamu bilang kayak gini, Mas, aku pikir kamu tuh hari ini ngajakin aku ketemu, mau bawa aku senang-senang, mau jalan-jalan, kita ngelakuin hal-hal yang baik. Alah, dikasih kabar kayak gini, siapa coba yang gak sakit hati? Aku tuh kecewa tau gak sama kamu. Yaudah, kita habisin. Kalau misalkan masalah ini udah selesai, ya kita jalan-jalan seperti biasanya. Gak perlu deh, aku bisa jalan-jalan sendiri. Kamu mending jalan-jalan aja tuh sama tunangan kamu yang baru. Udah deh Mas, udah capek tahu kayak gini. Terserah kamu mau tunangan, mau nikah. Aku udah dari sini tahu kalau kamu udah gak sayang sama aku. Ih, udah. Aku udah yakin Dina pasti bakalan marah sama aku karena ya memang nggak mudah untuk bisa mengikhlaskan pasangan kita, tapi ya mau gimana lagi, keadaannya udah memaksakan aku kayak gini. Tapi aku nggak boleh patah semangat, aku juga harus bisa mencari jalan untuk aku batal tunangan sama pilihan bapak aku. Aku nggak mau hal ini terjadi dan aku juga nggak mau hal ini bakalan berkelanjutan. Apalagi aku sampai nikah sama dia. Ya udah deh. Kita tumben sih ngajak aku ketemu, padahal kan baru semalam dia tunangan sama aku. Kira-kira dia mau ngomong apa ya? Atau jangan-jangan dia mau ngajak aku jalan biar semakin kenal sama aku. Deh, gak apa-apa. Lagian kan Mas kita banyak duitnya, orang kaya kan. Kalau misalkan Mas kita nggak punya duit ya aku juga gak mau lah tunangan sama dia. Apalagi ini cuman antar keluarga doang. Tapi nggak apa-apa sih, lagian Mas kita juga ganteng, baik, banyak hartanya, otomatis kan aku bakalan bahagia juga. Lagian juga aku udah lama ngincer Mas kita. Hati merana. Hei. Waduh. Oh Mar, Apa kabar? baik. Kok sendirian, Cak? Iya, aku kesini mau ketemu sama tunangan aku. Oh, tunangan kamu. Iya, kamu tahu nggak sih, tunangan aku itu tajir banget. Ya jelas tahu lah orang kamu musuhan sama dia. Ya. Udah deh, jangan deket-deket. Sekarang aku udah jadi milik orang. Ya, enak ya kalau misal punya tunangan orang kaya. Jadi Enak dong. apa yang kamu butuhin, apa yang kamu pengenin, pasti langsung kesampaian. Oh jelas, makanya kamu kalau mencari pasangan itu cari yang kaya kayak aku dong. Aku cari pasangan yang kaya. Dengan cara apa? Dengan melakukan segala cara lah. Iya sih, ayah aku sama papanya Mas Gita kan rekan bisnis, jadi bisa tuh aku manfaatin ayah aku biar aku bisa deket sama Mas Gita. Soalnya aku udah lama sih ngincar dia. Sebahagia itu kamu. Bahagia dong, apalagi Mas Gita kan ganteng. Ya. Udah kayak kamu kan. Aduh, Tapi, Cak, kenapa? terserah nih, kamu mau percaya sama aku atau tidak. Nah, jadi si Gita itu sekarang sudah jatuh bangkrut. Aduh, udah deh, kamu gak usah bercanda sama aku. Ya, aku mikirnya sudah kayak gitu, pastinya kamu nggak bakalan percaya sama omongan aku. Asal kamu tahu, semua investor-investor kaya sudah mencabut semua kerjasamanya, termasuk proyek besar yang bakal ya dijadikan perusahaan besar nanti. Kamu jangan sembarangan, kamu tahu dari mana sih emang? Kamu kayak yang baru kenal aku aja. Masa aku tunangan
tunangan sama orang hampir miskin? Hah? Iya, aku nggak tahu. Aduh, gak deh Mar, kamu pasti bohong kan sama aku? Kamu ngomong kayak gitu karena kamu emang musuhan kan sama Mas Gita? Aku di sini bukan mau menjelek-jelekan tunangan kamu atau mau memisahkan kamu dengan si Gita, tapi aku ngomong fakta. Ini bener. Kalau misalkan emang Mas Gita bentar lagi bangkrut, aduh, gak bisa. Aku mau tunangan sama dia, ya karena dia kaya, dia tajir, dia miliarder. Kalau misalkan dia bangkrut, aduh, gak bisa. Aku bukan tipe kal cewek yang membiayai cowok, Umar. Aduh, gak bisa. Kok bisa-bisanya sih ayah sampai teledor kayak gini? Ya, Masa orang udah mau bangkrut ditunangin sama anaknya sih? itu urusan kamu sendiri. Aku cuma mau ngasih tahu. Emang kamu tahu dari mana, Mar? Adalah karena sebagian investor itu aku yang ngejalanin. Jadi aku nyuruh orang tanpa aku harus ketemu sama si Gita. Aduh, jadi semua investor larinya sama kamu sekarang, sama perusahaan kamu. Ya nggak semuanya, tapi beberapa. Karena aku itu bisa dapetin apa yang aku mau saat ini. Boleh kamu merendahkan aku di masa lalu, tapi Ca, aku sekarang jadi orang terpandang. Ya, aku harap kamu nggak usah panik, nggak usah berpikir yang aneh-aneh tentang tunangan kamu. Ya gimana aku gak mikir aneh kalau misalkan dia bentar lagi udah mau jatuh, terus dia tunangan sama aku, terus akhirnya aku nikah sama dia, terus aku mau makan apa dong? Ya makan seadanya aja. Gak mau lah. Eh, Tanpa dia juga aku udah bisa makan steak. sekarang itu apa-apa butuh uang, Cak. Kalau sekarang masih tunangan aja, dia sudah bangkrut. Apalagi nanti kalau misal sampai menikah sama kamu, bisa-bisa kamu makan sama kerupuk, sama kecap, Cak. Percaya deh sama omongan aku. Karena orang kalau sudah tidak ada pemasukan, dia mau kerja apa? Hah? Secara dia dulu kan orang kaya, masa dia mau jadi kuli? Harga diri dong, mikir dong. Tapi itu sih terserah kamu, itu pilihan kamu sendiri. Kalau misal kamu mau meneruskan hubungan kamu, ya apa boleh buat. Mungkin kamu akan gak bakalan pakai baju-baju yang bagus, pakai tas bermerek kayak gini. Paling kamu cuman pakai plastik. Ya udah aja, aku mau pergi dulu. Aku masih banyak urusan. Iya. Karena aku jadi orang penting sekarang. Aduh, aku nggak habis pikir deh kalau misalkan nanti aku jadi istri Mas Gita, sedangkan dia udah bangkrut nggak punya apa-apa. Bener dong, apa kata Uma nanti? Aku bisa-bisa nggak pakai baju mewah, nggak pakai pakaian bagus, tas branded, smartwatch. Aduh, nggak bisa. Pokoknya aku harus ngomong sama Mas Gita, aku tanyain kebenarannya kayak gimana. Aduh, aku nggak bisa mikir, ya Allah, Mas Gita. Cah, kamu udah dari tadi? Udah, gak usah so baik sama aku. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Niat kamu tunangan sama aku apa sih, Mas? Kamu mau bikin hidup aku sengsara? Maksud kamu? Aku tahu semuanya tentang kamu. Ternyata sekarang kamu udah gak tajir ya? Ternyata kamu sekarang udah mau bangkrut, hampir gulung tikar. Oh, jadi kamu udah tahu tentang masalah yang menimpa perusahaan aku? Oh, jadi kamu sengaja tunangan sama aku biar ayah aku bisa ngangkat perusahaan kamu, gitu maksud kamu? Enak aja ya kamu. Aku tunangan sama kamu gara-gara kamu tajir. Kalau kamu sekarang udah nggak punya uang, ngapain aku tunangan sama kamu? Ya, kalau kamu nggak mau sama aku, kenapa pertunangan ini masih dilanjutkan? Ya kamu tinggal ngomong aja sama orang tua kamu bahwa kamu udah nggak mau sama aku. Itu gitu aja kan? Ya iya, aku emang mau ngomong sama kamu, tapi aku mau minta kejelasan dari kamu. Maksud kamu apa? Aku nggak ada maksud. Kamu mau nipu keluarga aku? Aku nggak punya niatan untuk menipu semua keluarga kamu. Tapi aku tunangan sama kamu
karena ini dipaksa sama orang tua kamu. Dan kamu juga harus bilang kalau misalkan nggak ada rasa ya jangan dipaksakan dong. Mas, harusnya kamu tuh sadar diri. Kamu harusnya berterima kasih. Perusahaan kamu kalau nggak ditolong sama perusahaan ayah aku, bisa-bisa dari dulu udah bangkrut. Enak banget ya kamu ngomong. Kamu nggak tahu caranya berterima kasih kayak gimana. Terus perusahaan kamu udah hampir jatuh lagi. Kamu mau deketin keluarga aku lagi? Ya, aku memang dulu pernah ditolong sama orang tua kamu. Tapi setelah itu malah perusahaan orang tua kamu yang mau bangkrut. Jadi aku juga menolong. Jadi kan skornya ini udah 1-1. Dan aku sama orang tua kamu udah nggak ada hutang budi. Jadi aku pernah menolong dia juga. Dan dia nggak perlulah untuk ngerayu orang tua aku. Dia nyuruh aku bertunangan sama kamu. Dan sekarang apa ya, perusahaan aku udah mau bangkrut, kamu malah mau ninggalin aku. Ya iyalah, jelas aku mau ninggalin kamu. Apa yang harus aku lihat dari kamu? Sedangkan kalau sebentar lagi kamu jadi orang miskin, bisa-bisa nanti bener kata teman aku nggak bakalan pakai baju rapi kayak gini, tas bermerek, makan cuman pakai kerupuk sama kecap. Aduh, nggak bisa. Aku tidak terbiasa hidup miskin. Dan aku juga nggak terbiasa hidup sama orang seperti kamu. Kenapa? Kamu nggak bisa hidup mewah? Oh, jadi kamu sadar derajat kamu gimana? Ya aku bukannya nggak mau hidup mewah, Cah, tapi kayaknya kalau kita hidup kayak gitu, kayaknya buang-buang duit aja deh. Buang-buang duit? Ya mending daripada kita hidup mewah, kita beli jam tangan bagus, kita beli jam tangan mahal. Ya mending uangnya kita kasihkan aja sama orang-orang yang membutuhkan. Iya tuh kalau kamu, kalau aku udah terbiasa hidup mewah, hidup glamor. Itu cuma pemikiran kamu, pemikiran orang miskin. Karena pada dasarnya kamu udah terbiasa hidup kayak gitu. Ya, aku memang bersyukur dulu pernah hidup miskin. Ya meskipun sekarang aku udah kaya kayak miskin gini, kok bersyukur? Uang. Iya, karena aku bisa menoleh ke belakang dan aku bisa menyisihkan uang aku buat masyarakat miskin. Orang yang bener-bener nih ya, bener-bener kaya, mau ngasih sama orang miskin aja, itu nggak usah ngomong-ngomong kayak kamu. Jangan-jangan kamu cuman cari muka doang ya di depan aku. Udahlah, jangan Mas Gita, percuma. Sekarang kamu udah jadi orang miskin juga. Apa kalau perlu sekarang aku transfer kamu, kasihan soalnya. Aku ngomong kayak gini biar kamu itu sadar, biar kamu juga sedekah sama orang yang membutuhkan. Aduh, emang aku harus ngomong-ngomong sama kamu? Enggak kan? Ya enggak, siapa tahu kamu nggak pernah sedekah sama orang kan? Aduh, udah deh, kamu nggak usah ngomongin tentang sedekah, tentang agama. Kamu itu nggak pantas. Lihat aja, kamu sekarang udah jadi orang miskin. Mungkin harta kamu yang tersisa cuma pakaian rapi kamu. Udah deh, mending kamu lelang aja ini baju, celana, sepatu, lelang. Jangan sembarangan, sekalipun perusahaan aku bangkrut, aku juga bisa berdiri di kaki aku sendiri kok. Ya emang ini berdiri. Sembarangan banget loh ngomong. Bisa berdiri pakai kaki sendiri, tapi kalau mau beli-beli kamu pakai apa? Pakai daun. Kamu nggak ngerti peribahasa. Intinya, aku berdiri di kaki aku sendiri, aku bisa membangun perusahaan aku. Ya seperti dulu kala. Emang ya, kalau orang miskin emang jago berkata-kata. Itu buat apa? Buat ibu orang pastinya. Udah Mas Gita, kayaknya aku udah gak bisa deh terusin sama kamu. Soalnya kamu sama aku tingkatannya udah beda. Aku di atas sedangkan level kamu di bawah. Aduh. Jadi kamu mau ketemu sama aku, cuman mau ngata-ngatain aku, mending kamu pergi aja dari sini. Kamu ngusir aku? Ya iya, katanya kamu orang miskin dong yang pergi. Gimana aja? Kamu sudah memastikan? Benar apa tidak omonganku tadi? Kamu tuh cuman bikin malu aku ya sama teman aku. Jadi dia juga teman aku. Sejak kapan kalian teman? Kalau sudah nggak punya apa-apa, nggak usah ngaku-ngaku dia temen aku. Aku nggak punya temen yang ekonominya susah menengah ke bawah. Aku nggak punya. Temen aku itu investor kaya, ya, pemilik perusahaan, bos-bos pokoknya. Nggak usah ngaku-ngaku deh, aku nggak kenal sama kamu. Nah, bener tuh. Kita udah lama berteman. Iya. Ya kita juga sama-sama memiliki perusahaan. Tapi kamu nggak perlu kayak gitu. Setelah aku di bawah, kamu malah kayak gini. Kenapa? Kamu nggak terima? Makanya kalau kamu nggak terima harusnya kamu berusaha dong. Apa kamu bilang kayak gitu? Aku udah berusaha. Usaha kamu apa? Hasilnya nol kan? Sekarang perusahaan kamu jatuh lagi, kamu deketin aku biar perusahaan kamu naik lagi kan? Aduh, untung aku udah tahu. Makasih banget ya kamu udah ngasih tahu aku. Iyalah. Jadi kamu tahu dari Umar tentang masalah perusahaan aku kan?
Iya, karena aku mau nyelamatin si Caca. Aku nggak mau dia. Kamu hidup mau susah. nyelamatin apa, Mar? Dia udah dijodohin sama orang tuanya sama aku. Aduh, kita kan cuma tunangan. Aku bisa batalin kok. Orang nikah aja ya bisa cerai, apalagi cuma dijodoh-jodohin kayak gitu. Hah? Semua yang ada di dunia ini itu butuh uang. Nah, si Caca pernah bilang sama aku, dia hidupnya penuh dengan kemewahan. Kalau misal nih kamu nggak punya apa-apa, emang kamu bisa untuk membelikan baju yang dikenakan sekarang, sama tas-tas, sama sepatu juga, sama hijabnya. Ini deh, Dia kamu tuh pikir, branded. kamu pikir aja. Baju aku aja udah 2 juta. Apalagi jam tangan yang ini, hah? Ya, kalau kayak gitu, aku juga tambah takut untuk nikah sama kamu. Mending nanti aku mau duduk aja sama orang tua kamu bahwa aku udah nggak cocok sama kamu. Ya udah bagus. Kenapa? Karena emang pada dasarnya kamu itu orang miskin. Orang miskin itu bakalan ya nggak mampu lah bersanding sama aku. Jadi, aku mau nanya nih sama kamu, Mar. Kepentingan kamu apa di sini? Kepentingan aku, Aduh, ya aku mau ngasih kabar aja bahwa ya yang sebenarnya terjadi itu emang kayak gini. Kamu sudah nggak punya apa-apa, terus ya si Caca mau mengakhiri hubungan ini semua, betul nggak? iyalah jelas. Iya betul berarti. Emang siapa yang mau tunangan sama orang miskin? Nggak biasa. Itu tujuan aku datang ke sini cuma itu, nggak ada yang lain. Jadi tujuan kamu kesini cuman mau ngerusak hubungan seseorang itu kan? Dia bukan mau ngerusak. Udah dibilang dia itu mau nyelamatin aku. Dia kan teman aku. Kok nggak ngerti? Aku ini bukan orang jahat, nggak perlu diselamatin kayak gitu juga. Ini orang. Ya, kalau kamu suka sama dia ya udah bawa aja. Dalam artian itu bukan kamu jahat, tapi mau nyelamatin si Caca dari Susah. kesengsaraan. Mar, susah ya kalau ngomong sama orang yang nggak punya duit. Ya, Pikirannya susah. ke sana aja. Negatif terus. Mending dari sekarang kamu ubah gaya kamu itu, penampilan kamu juga ubah. Nggak usah pakai tas-tas kayak gini, sepatu kayak gitu, celana yang bermerek nggak usah. Kamu cukup pakai celana pendek aja, pakai sendal, atau enggak sekalian bawa karung, mulung. Nah, itu pekerjaan yang cocok untuk kamu. Lumayan. Nggak punya apa-apa. Sekalipun kamu mau ngelamar kerja, orang mana yang mau nerima kamu? Susah. Ya udah, apa? Kamu masih mau ngomong apa aja sama kamu? Kalau kamu nggak mau pergi, biar aku aja yang pergi. Ya udah sana pergi. Kesel banget deh kok ketemu sama orang kayak gitu. Ya udah, aku ngasih tahu nggak sia-sia kan sama kamu. Ya, makasih banget ya. Jadi ini perempuan yang dijodohin sama kamu. Iya. Siapa nih? Waduh, baru juga. Dia pacar aku. Jadi aku sekarang udah membuktikan sama kamu, Vin, bahwa sebentar lagi aku bakalan batal tunangan sama Mbak. dia. Karena kamu jangan sentuh-sentuh dia. Kalau kamu menghina aku nggak masalah. Enak banget aku mau nyentuh dia. Mbak, kalau boleh saya ngasih saran deh. Mbak, mending jangan mau terus pacaran sama si Gita ini, soalnya dia nggak punya Aku apa-apa, udah Mbak. membuktikan nih sekarang aku udah batal tunangan sama dia. Dan aku bakalan menikah sama kamu. Dan buat kamu, Mar, penting kamu bagus. Dan kamu sekarang udah waktunya untuk menjelaskan semua ini. Maksudnya gimana sih? Aku kok jadi gak ngerti. Kamu bilang kamu tunangan sama perempuan ini dan sekarang bilang batal. Iya, karena dia udah nggak mau sama aku. Acting. Jadi gini, Cah. Sebenarnya si Gita itu tidak bangkrut. Dia masih tetap dengan perusahaan yang sama. Dia itu malah tambah banyak investor-investor dari luar yang ingin kerja dengan perusahaan dia. Terus maksud kamu apa nih, Po aku, Mar? Jadi sebenarnya kayak gini ceritanya. Jadi gini, Mar, aku kesini ngajak ketemu sama kamu. Aku udah lama berteman sama kamu. Dan kamu juga kenal sama tunangan aku yang dijodohin sama papa aku. Itu Caca. Dia kan teman kamu. Terus Jadi kan aku udah punya pacar. Aku udah nggak mau dijodohin sama Caca. Tapi orang tua aku kekeh, maksa banget sama aku. Dia nyuruh aku buat tunangan sama dia. Tapi kan kalau misalkan cinta kalau nggak dari hati, itu kan nggak bisa dipaksakan, Mat. Dan aku sekarang mau nyuruh kamu bilang sama dia kalau perusahaan aku itu udah bangkrut dan semua investor udah mencabut investasinya di kantor aku. baik.
Tapi harus ada syarat. Apa? Ya, nanti aku mau naruh usaha di perusahaan kamu. Ya aku bakalan pasti bantu perusahaan kamu. Baik. Dulu juga perusahaan kamu pernah bangkrut dan juga aku pernah nolong kamu. Sekalipun kita dulu pernah musuhan kan? Ya, karena tahu sendirilah sekarang aku sudah pusing mikirin perusahaan aku. Dan gini lagi Mar, Caca sekarang ada di taman kota yang di tengah. Dia mau ketemu sama aku. Ya kamu ketemui dulu sekarang sebelum dia ketemu sama aku. Ya udah. Ya, dan kamu juga harus meyakinkan bahwa ya perusahaan aku benar-benar udah bangkrut. Gampang kalau cuman itu, asal ya seperti yang sudah omongin barusan. Oke. Deal? Deal. Pergi dulu. Oke. Ya, mungkin dengan cara ini Caca bisa nggak suka sama aku. Dan aku bisa batal tunangan. Jadi ceritanya kayak gitu, Cah. Tiga kamu ya Mar sama aku. Ya, aku bukan masalah teganya, Cah. Tapi aku sekarang lagi butuh banget pertolongan dari perusahaan si Gita. Karena Kamu juga Mas. Kenapa kamu sampai apa-apa. nyuruh Umar buat bohong sama aku? Ya karena aku nggak suka sama kamu dan juga kedua orang tua kamu. Dari awal aku udah bilang kita itu nggak bisa dipaksakan. Jadi kamu nggak usah ya memaksakan pertunangan ini. Dan kamu juga harus bilang ke orang tua kamu ya bahwa kamu udah nggak mau sama aku. Udah gitu aja kan? Ya udah, kalau gitu biar nanti aku ngomong sama papa kamu biar kamu kena marah. Udah, kamu juga Mar. Gimana Kim? Kamu sekarang udah dengar sendiri kan? Aku pikir kamu bohongan dan gak bisa ngebuktiin perasaan kamu ke aku. Ya, ternyata sekarang kamu beneran batal tunangan. Tapi yang jadi masalah, gimana nanti kalau misal papa kamu marah? Oh, itu udah urusan aku. Jadi buat kamu Mar, aku terima kasih banyak. Kamu udah nolongin aku. Dan perjanjian kita bakalan berlanjut. Kalau kamu masih ada urusan, silahkan. Oh, ya udah. Saya mau pergi dulu. Mari. Mari. Jadi kamu gak mau minta maaf gitu sama aku? Aku sekarang ya minta maaf sama kamu. Karena ya aku salah. Tapi kan kesalahan ini nggak disengaja kan. Aku udah bilang sama kamu. Aku bakalan membuktikan sama kamu bahwa kita ini bakalan berlanjut. Ya udah, jadi sih kalau gitu aku jadi udah gak khawatir lagi. Ya meskipun tadi kamu tuh bikin aku kan lagi sakit hati sama tadi tuh kamu tunangan sama cewek lain. Ya tapi yang penting sekarang kamu udah jadi yang sekarang. Ya nanti kayaknya aku udah capek deh pacaran ini. Takutnya nanti kamu malah tunangan sama orang lain lagi. Gimana? Aku bilang aku udah capek tunangan. Aku capek pacaran. Udah aku nggak mau nolak. Udah kita jalan aja. Ada yang pengen aku pacaran.